dalam hatiku selalu kekuatanku, Kau pelindungku, Engkau segalanya bagiku. Kaulah satu-satunya yang berarti dalam hidupku. Kaulah satu-satunya yang tak pernah meninggalkanku. Semuanya kan berlalu seiring detik-detik waktu, namun kasih setiamu selalu baru. Hanya Engkau yang ku rindu, tiada yang lain. Di dalam hatiku selalu kekuatanku, Kau pelindungku, Engkau segalanya bagiku. Hanya Engkau yang ku rindu, tiada yang lain. Di dalam hatiku selalu kekuatanku, Kau pelindungku, Engkau segalanya bagiku. Yang ku rindu, tiada yang lain. Di dalam hatiku selalu kekuatanku, Kau pelindungku, Engkau segalanya bagiku. Ini merupakan ibadah khusus karena bersamaan dengan pemberkatan nikah suci antara anak-anak jemaat, yaitu Mas Bagus Eka Primadana dengan Mbak Tahtania Aha Siska Dinata. Dan ibadah pemberkatan nikah suci nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kurniawan. Untuk mengawali ibadah saat ini, terlebih dahulu ada penyerahan dari kedua mempelai yang akan diserahkan di tengah-tengah jemaat untuk diberkati, sehingga kehidupan mereka nantinya biarlah Tuhan sendiri yang memberkati dan menuntun, sehingga harapan membangun rumah tangga yang baru, rumah tangga yang nyaman dan rukun bisa terlaksana. Untuk itu kepada pihak keluarga calon mempelai dipersilahkan dan nanti akan diterima oleh salah satu majelis jemaat. Shalom. Perkenalkan, pada saat ini saya mewakili orang tua kedua calon mempelai. Kami pada saat ini menyerahkan putra-putri kami, Ananda Bagus Eka Primadana dan Tahtania Asa Eliska Dinata, kepada gereja untuk dilayani pemberkatan perkawinannya. Kami mohon untuk menerima dan mendoakan supaya perkawinan mereka berdua senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan mereka mampu untuk membangun keluarga yang diberkati. Demikian, sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih. Kami atas nama gereja mengucapkan terima kasih kepada keluarga mempelai
yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada gereja agar perkawinan mereka diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber berkat adalah Allah sendiri. Oleh karena itu, marilah kita menghadap kepadanya agar Tuhan berkenan memberkati perkawinan mereka. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan pujian Wonderful Day. Dan di saat pujian ini seluruh calon mempelai, keluarga dan orang tua dipersilahkan masuk ke gedung gereja. Saudara-saudara umat Tuhan, kita patut bersyukur karena kembali hari baru, harapan baru, kembali Tuhan nyatakan, ditandai dengan kehidupan yang Ia masih izinkan untuk saya dan saudara terima dan jalani. Terlebih berbahagia bahwa kita semua dituntun oleh Tuhan Sang Penyelenggara kehidupan guna bersuka cita sebagaimana dirasa keluarga terkasih Bapak Yunarko dan juga Bapak Suwondo. Kita akan menjadi saksi ikat janji kedua calon mempelai, anak-anak jemaat, anak-anak kita di hadapan Tuhan sendiri. Mari ibadah pelayanan pemberkatan nikah kudus gerejawi atas diri Saudara Bagus Eka Primadana dan Tahtania Asa Heliska Dinata dengan penuh syukur kita memulai, kita mengambil saat teduh.
Ibadah kami pada pagi hari cerah ini, ibadah pelayanan pemberkatan nikah kudus gerejawi, terjadi dan kami lakukan dengan sengaja, karena iman dan percaya kami kepada Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berprakarsa senantiasa indah sempurna, melampaui jangkauan akal budi kami manusia. Allah sumber cinta yang mewujudkan cinta kasih melalui karya konkret, karya Yesus Kristus. Kepada Allah yang demikian, peribadatan kami dirikan, bisowanan kami arahkan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Kristus Yesus Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Jemaat semua disilahkan duduk kembali. Firman Tuhan mendasari pelayanan khusus. Surat Paulus kepada jemaat di kota Kolose, pasal yang ketiga, ayat 18 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 21. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Saudaraku umat Tuhan dan juga para tamu yang hadir, melalui ibadah ini kita juga diingatkan bahwa Alkitab yang sedemikian tebalnya, dan juga cerita kehidupan dan peradaban manusia hingga siang hari ini berawal dari Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Kita tidak bisa bayangkan apabila Allah menciptakan manusia hanya satu Adam, tidak akan ada keberlangsungan hidup dan cerita hingga saat ini. Artinya dari bingkai kisah penciptaan ini, kita tahu bahwa Allah menempatkan sebuah keluarga, pertemuan laki-laki dan perempuan, Adam Hawa, menjadi sesuatu yang teramat penting. Keluarga adalah lembaga sosial yang pertama yang didirikan oleh Tuhan. Melalui keluarga itu pula akhirnya pribadi-pribadi ada. Bukti yang tak terbantahkan, seluruh dari kita ada di dunia mengawalinya berangkat dari sebuah bagan. Entitas tunggal dalam kejamaan, yakni keluarga. Dan berikutnya seringkali perihal keluarga disitir dalam Alkitab, difirmankan Tuhan. Dan yang paling akhir yang kita baca hari ini, firman yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Kolose tentang hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Keluarga memang satu tunggal,
tetapi ada kejamaan di dalamnya. Terdiri dari orang tua dan anak. Orang tua terdiri dari suami dan istri. Dan sebagaimana kita tahu sebuah keniscayaan bahwa setiap individu satu dengan yang lain memiliki keberbedaan sehingga hidup itu plural, majemuk. Sehingga membangun keluarga bagan yang kecil tetapi tidak sederhana, terdiri dari suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Allah mengingatkan firman yang sedemikian tadi. Tidak akan pernah bisa terjadi seorang istri menundukkan diri dalam hormat kepada suami tanpa ada rasa hormat kepada Tuhan yang diimani menghadirkannya. Dan tidak ada seorang suami yang mampu menyayangi, mengasihi, tidak berbuat kasar terhadap istri apabila tidak dilandasi dari iman kepada Tuhan, Tuhan yang menghadirkannya dan memperlengkapi mereka. Demikian pula atas orang tua terhadap anak-anak dan anak-anak terhadap orang tuanya. Nah, ibu bapak serta jemaat, mengingat betapa dalam pesan tentang sebuah keluarga, juga mengingat betapa beratnya mendirikan keluarga, sekaligus janji Tuhan sukacita yang luar biasa atas sebuah keluarga, adalah benar dan baik. Setiap calon keluarga yang hendak berangkat senantiasa diserahkan kepada Tuhan yang diyakini mengatur, mempertemukan, memantik cinta, dan juga meneguhkan janji dan pasti akan menyertai dalam dinamika sukacita, suka duka ke depannya. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan berterima kasih sebab kemurahan Tuhan tiada pernah berhenti kami rasa, dan ini merupakan pemberian yang tiada tara. Nafas kehidupan yang jarang kami teringat untuk meminta, Tuhan dengan setia memberikan dalam cukup. Rezeki yang kami upayakan dan kami pun sering alpa untuk memohon apalagi mensyukuri, hingga saat ini pun Engkau ya Allah yang maha murah senantiasa memberikan kecukupan dalam masing-masing ukuran. Kesehatan tubuh yang baik, bahkan setiap peristiwa demi peristiwa kehidupan Tuhan nyatakan pada diri kami masing-masing. Tidak sama memang, tetapi menawarkan sukacita dan kelegaan yang berbeda, dan itulah kemahakuasaan-Mu ya Allah yang maha besar. Mendirikan ibadah mengarah kepada Allah dalam ketundukan. Kami bukan hanya mensyukuri segala nikmat, melainkan juga menyediakan hati, ruang hati, menyediakan hidup untuk kembali Tuhan berkati. Terlebih ibadah khusus pada pagi hari ini, pemberkatan kedua calon mempelai, kedua anak-anak kami, anak-anak Tuhan. Dari awal hingga selesai, ya Allah Rohul Kudus, biarlah Engkau saja yang berkuasa atas kami dan bekerja sebebas-bebasnya atas apa yang kami kerjakan, baik yang tampak
maupun pikiran dan hati kami yang tidak terlihat. Ya Tuhan yang Maha Mengetahui, kami beribadah dalam kemanusiaan yang sebenarnya seluruh di antara kami tidak ada yang layak. Oleh karenanya, jangan sampai dosa menjadi penghalang. Oh Tuhan, mengawalinya kami dengan mengaku, menyesali atas seluruh dosa-dosa yang kami perbuat, baik di masa lampau maupun saat ini, baik yang terjadi dalam kesengajaan kami maupun dalam ketidaksengajaan umat manusiawi. Ampunilah ya Tuhan, tahirkanlah kami, layakkanlah kami dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita akan diajak membaca bagian firman. Kali ini pembacaan dari Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah hadir tengah-tengah kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh kembali beribadah untuk bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan, membuka mata hati dan pikiran kami. Biarlah kami menerima firman-Mu Tuhan, boleh menjadikan kekuatan bagi iman kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu Bapak Pendeta Kurniawan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, biarlah kehendak yang boleh terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Markus 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, yang demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia. Sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, Ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur." Amin. Pembacaan 3 ayat ini akan diulang semuanya. Pada suatu kali, Yesus mulai mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia. Sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh. Lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan Ia mengajarkan banyak hal di dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, Ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur." Demikian bagian firman yang kita terima, dan berbahagialah kita semua yang setia membaca mendengar, terlebih berbahagia yang berusaha agar hidup yang dijalani seturut dengan yang Tuhan Allah kehendaki. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, satuan waktu itu jelas. Ada tahun, ada bulan, ada hari, hingga sampai jam, menit, detik, second, itu satuan waktu. Dan untuk menggampangkan berpikir dalam sebuah perjalanan begitu, atau sebuah
garis linier begitu dalam hidup, kita dapat menyederhanakan satuan waktu itu pra, ya, sedang berlangsung, dan pasca. Artinya pra itu sesuatu belum terjadi, sedang berlangsung itu sedang terjadi, dan pasca berarti sudah terlampaui. Makanya ada kata paskah. Ya. Itu kalau kita sederhanakan. Pra artinya sesuatu belum terjadi, belum dilakukan atau belum diterima, itu pra. Ibu bapak dan saudara-saudara, mari kita berpikir, menyegarkan pikiran kita bahwa segala sesuatu sebelum dialami itu pasti ada peranya, ada sebelumnya. Dan setiap tujuan atas segala sesuatu yang merupakan capaian itu sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari niatan awal sebelumnya di saat pra. Contoh, hidup, ya, hidup itu terjadi karena syaratnya terpenuhi, yakni ada oksigen yang dihisap, ada karbon yang dilepas, ada metabolisme, ada makanan masuk, dan seterusnya. Itu menjadi hidup. Ya, tetapi sebelum hidup ada peranya yang penting, bukan perkara bendawi. Apa itu? Yakni semangat atau pengharapan. Makanya seseorang walaupun tersedia syarat hidupnya, tapi kalau tidak semangat, tidak berpengharapan, akan sia-sia hidupnya. Contoh yang lain, beragama, berkeyakinan. Berkeyakinan itu tujuannya adalah memeluk sebuah agama yang diyakini di situ Tuhan berkuasa atas hidupnya, itu beragama. Sehingga beragama tidak bisa bertujuan mergo kae agama niki ya aku tak melu. Mergo keluargaku ngene aku tak melu, tidak bisa. Ditentukan dari peranya, yakni apa? Bahwa beragama itu mencari selamat. Selamat yang sangat personal yang diyakini, itu contoh beragama. Contoh lagi yang lebih gampang kita cerna yakni jadi manten, menikah. Ya. Menikah ini terjadi dan bukan berarti wis mari lekku lajang, aku wis enggak jomblo lagi, bukan begitu. Tetapi ada peranya, ya, ada prasyarat berangkatnya. Prasyarat berangkatnya ya apa? Yakni sebuah cita-cita yang diuntai bersama dari dua pribadi agar seia sekata membentuk sebuah bangunan keluarga yang dipertanggungjawabi bersama hingga lestari. Itu peranya. Nah, ibu bapak dan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, firman yang kita baca tadi adalah kutipan dari Injil Markus. Keterangan di dalamnya jelas, yakni peristiwa ini kesaksian dikala Yesus sedang mengajar. Konteks tempatnya di dekat danau. Kondisinya banyak orang yang berkerumun
berbondong-bondong karena ajarannya segar, benar. Lah karena Yesus seorang diri sebagai narasumber, ya, sebagai sentral, banyak orang berbondong-bondong, maka agar komunikasi, agar pesan itu maksimal, Yesus menarik diri. Beliau naik perahu yang sedang parkir, berlabuh. Lah ini termasuk metode. Sesuatu itu tidak bisa tergesa-gesa, meski ditoto agar hasilnya maksimal. Metode mengajarnya memakai perumpamaan, diterangkan. Mengapa memakai perumpamaan utawi pasemon atau bahasa simbol? Sebab kala itu di daerah Yerusalem, Genesaret dan sekitarnya memang tradisi, kebudayaan, pesan-pesan umumnya disampaikan melalui pengajaran lewat perumpamaan. Maka Yesus tidak melawan arus, memakai sebagai metode mengajar. Isi ajarannya apa? Kalau kita baca seluruhnya perikop ini, isi ajarannya adalah kerajaan Allah yang bukan hanya menunjuk tempat surga, melainkan lebih pada juga menunjuk laku atau keadaan. Kerajaan Allah berarti Allah yang meraja. Allah yang meraja berarti Allah yang berkuasa. Kalau Allah itu baik, diyakini maha baik, diyakini maha benar, seseorang yang melakukan hidup baik dan benar sama artinya dengan mendirikan kerajaan Allah, menghadirkan Allah. Itu isi ajarannya. Lah yang menarik ibu bapak dan jemaat, dikala mengajar dengan isi tentang kerajaan Allah atau sesuatu yang benar, yang baik, Tuhan Yesus memakai perumpamaan. Perumpamaannya apa? Kala itu beliau memandang seorang petani. Sehingga dengan serta-merta beliau dawuh, beliau berbicara, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, sampai di sini. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ibu bapak dan jemaat, mari kita juga membayangkan perumpamaan seorang penabur keluar untuk menabur. Yang ditaburkan adalah bahan tanam, wujudnya benih, bukan bibit. Lebih tepat biji-bijian. Ditabur, yang tampak mata seseorang tersebut nyawur ke winih, menabur. Tetapi sebenarnya ada yang tidak tampak. Apa itu? Yakni ia sedang menabur pengharapan. Ini kata kuncinya, pengharapan. Ia menabur pengharapan. Mengapa dikatakan pengharapan? Iya, sebab ia dengan sengaja melakukan untuk, nah itu, untuk ia peroleh sesuatu. Ia berharap, menaburkan pengharapan. Pengharapannya apa? Yakni biji yang aku tabur jatuh ke tanah, ia akan basah, ia akan pecah, ia akan tumbuh tanaman baru, dari yang satu biji menjadi banyak biji, dan saya memetik dari selisih yang mati dengan yang aku peroleh. Itu loh sebetulnya pengharapan. Sehingga pengharapan itu kuncinya yang pertama harus optimis dengan yang dilakukan. Lah mari kita bayangkan, andai orang menabur pikirannya awal, aku menabur cek ben mati bosok. Nah,
Ya mati sungguh taburannya. Tetapi aku menabur biar hidup, tumbuh bagus, aku panen dari dalamnya, optimis. Yang kedua, apa cukup hanya optimis? Memperjuangkan pengharapan? Tidak. Petani yang menabur memang yo pulang. Tetapi ia mengikuti apa yang ia kerjakan. Misalkan mendung, ia juga bingung. Waduh, kok kayak udan, kayak banjir, tanduranku piye. Hujan-hujan ya diparani. Wong ada harapan nih. Waduh, kering kerontang. Wah, aku harus cari timba ini. Ya. Aku siram biar tetap hidup, sehingga tetap panen nanti. Lah maksudnya, bahwa sebuah pengharapan tidak hanya berbekal optimis saja, tetapi meski diperjuangkan. Ini kuncinya. Pengharapan harus diperjuangkan. Lah, perjuangan itu menawarkan kesanggupan berkorban. Nah ini. Anak sekolah, mahasiswa pengen nilainya bagus, tapi enggak mau meninggalkan HP. Enggak mau belajar. Kapan nilainya bagus? Ya. Pengen nandur lombok, pengen panen akeh dijarke, ya cabuken. Mergo iman tuku obat. Ini yang kedua, pengharapan harus diperjuangkan. Perjuangan ini mengharuskan kesanggupan berkorban atas apa yang dicita-citai. Yang ketiga, petani yang optimis menabur, kata Gusti Yesus. Petani yang selalu memperjuangkan taburannya adalah petani yang tetap berpikir dalam azas kewajaran. Artinya walaupun benihku, taburanku tak perlakukan lebih, tak pupuk dan lain-lain, tetap dia berpikir, sing jenenge pari ku ya kaya pari, tetapi hasilnya luwih akeh. Sing jenenge jagung iku ya kaya jagung, hasilnya luwih akeh. Sing kaya lombok ya sak padha lombok kuwi, cuman tonasenya lebih. Begitu. Artinya berpengharapan harus tetap dalam kewajaran. Sebab berpengharapan kalau tidak wajar nanti bermimpi, kecewa. Aku nandur lombok, siang malam tak tandangi, cek ben lombokku sak jagung-jagung, lo malah ngedeni itu nanti. Ini kunci, harus wajar. Artinya proses itu harus dihargai. Yang terakhir, petani yang menaburkan harapan, petani yang optimis, petani yang memperjuangkan pengharapan, petani yang berpikir dalam asas kewajaran, juga petani yang mengimani bahwa yang dilakukan sebatas manusia. Ada yang bagian sendiri ngodot tanduran, ya, menumbuhkan tanaman dan mengisi hasilnya ada sendiri, bukan dia, bagian Tuhan. Artinya ada penyerahan. Itu kuncinya. Nah, Ibu Bapak dan juga Mas Danang, Mbak Tahta, menikah itu sama dengan berpengharapan. Ya, berpengharapan. Pengharapannya apa? Membangun keluarga bersama, lestari dan bahagia. Itu pengharapan. Harus positif, harus optimis. Makanya tidak ada orang menikah, aku menikah cukup 2 tahun naik. Oh enggak, selamanya abadi. Harus optimis, benar. Yang kedua, pengharapan sama dengan taburan, tidak bisa dibiarkan, harus diperjuangkan. Ya, diperjuangkan karena pada kenyataannya yang namanya berkeluarga, bisa tanya Bapak Ibu, tidak sepi dari persoalan, masalah. Karena berkeluarga sejatinya ada proses panjang mengenal diri orang lain. Tidak usah jauh-jauh istri dan suami. Dan kita sekarang tidak bisa ngomong walaupun kenal lah Pak, tidak bisa.
Karena pacaran itu yang tahu baik-baiknya saja. Tetapi kalau sudah berkeluarga akan muncul dan akan tahu semakin banyak dari pasangan. Sehingga harus diperjuangkan. Lah butuh pengorbanan. Pengorbanannya apa? Yakni mau berpikir sebagaimana yang dipikir pasangan. Mau mengorbankan kepentingannya demi pasangan. Makanya keluarga itu tempat latihan. Kita tidak akan bisa ngomong orang lain kalau kita masih gagal ngomong keluarga. Itu kuncinya. Kita tidak bisa berkorban untuk orang lain. Dengan sebuah keluarga kita saja, kita sulit mengorbankan sesuatu. Waktu, perhatian, cinta. Dan yang ketiga, sama dengan penabur. Tetap berada pada asas kewajaran. Ya nandur pari iku ya 40 dina iku gurung panen. Panennya ya mesti 2,5 wulan, iku aja yang genjah. Ojo kesusu. Nandur pari seminggu njaluk woh pari, ya ndak ada toh. Nandur pari diruwabukake cek ben parine sak jempol malah ngedeni mlebu YouTube nanti. Ada proses yang wajar. Dan Tuhan ingin kita mengikuti proses juga dalam kewajaran. Ini penting. Sehingga jatuh bangun awal itu memang iya. Dan disitulah sebetulnya nikmatnya berkeluarga. Seneng bareng, susah bareng. Dan yang paling akhir sama dengan penabur, dia bisa beli pupuk. Dia bisa mengairi. Dia bisa menyiang rumput yang mengganggu tanamannya, tetapi seorang petani siapapun tidak akan pernah bisa menumbuh panjangkan tanaman. Makanya ada nunen-nunen yang ngecat Lombok itu betul. Ya. Secanggih ilmu pengetahuan tentang pewarna, tentang pigmen, tidak ada yang bisa mempengaruhi. Lombok iki rupanya abang semu kuning, pari iki rasane ngene-ngene, tidak ada. Dan itulah bagian Tuhan. Artinya dibutuhkan yang paling akhir dalam sebuah pengharapan, menyerahkan total kepada Tuhan yang diyakini berprakarsa, sama dengan menikah. Dan negara mengiyakan itu. Makanya negara sebelum mencatat harus melewati agama dulu. Menikah itu kita bisa memang membiayai, menghidupi nantinya. Tetapi yang namanya kuasa yang adikodrati di luar diri masing-masing pribadi, itu tetaplah yang paling utama berperan. Terima kasih Ananda Bagus Eka Primadana dan juga Tahtania Asa Heliska Dinata mengawali perjalanan panjang yang membahagiakan ini dengan menyerahkan kepada Tuhan. Kiranya penyerahan awal ini menjadi penyerahan berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Kidung Jemaat 318 kita nyanyikan bagian yang pertama. Dimanakah 'Manakah latamu yang tetap
Jemaat yang terkasih, kita patut bersyukur karena di tengah ibadah hari ini ada anak jemaat, anak kita yang hendak menyerahkan perkawinannya kepada Tuhan dan mereka memohon pelayanan pemberkatan nikah kudus. Adapun kedua anak terkasih tersebut yakni Saudara Bagus Eka Primadana dan Saudari Tahtania Asaheliska Dinata. Disilahkan berdiri. Inilah saudara-saudara kedua anak kita, mereka calon mempelai. Bahwa jemaat telah memeriksa kelengkapan persyaratan dan karena hingga sampai dengan saat ini tidak ada pengajuan keberatan yang sah dari pihak manapun, mari permintaan mereka kita penuhi dalam nama Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita orang percaya sudah diselamatkan melalui karya Tuhan Yesus, sehingga hidup dan pengharapan kita senantiasa diperbaharui, baik secara pribadi maupun kehidupan keluarga. Keluarga yang dibangun berlandaskan apa yang baik dan benar, sesuai dengan kehendak Allah. Calon mempelai yang berbahagia. Perkawinan Kristen itu mempunyai arti bahwa Tuhan mempersekutukan, menyatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan kasih yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, lestari, saling mengasihi, dan saling mendukung dalam segala perkara. Namun, kami mengingatkan bahwa dalam praktek perjalanan rumah tangga, pasti tidak lepas dari godaan dan tantangan, baik yang berasal dari luar diri, luar keluarga, terlebih justru tantangan godaan paling kuat dari dalam diri keluarga maupun diri saudara masing-masing. Oleh karena itu kami berpesan, jangan sampai melupakan persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah dan doa, sebab ibadah dan doa merupakan landasan hidup setiap saat, setiap hari. Jemaat mengundang kedua saksi untuk maju dan berdiri menyebelah calon mempelai. Saudara calon mempelai, sekarang saudara dipersilahkan menyatakan pengakuan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan demikian, dan ingat bahwa pengakuan yang saudara sampaikan adalah pengakuan saudara pribadi kepada Tuhan atas pasangan saudara-saudari. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan hati yang tulus dan jujur. Yang terkasih, Saudara Bagus Eka Primadana, apakah saudara mengakui dan percaya bahwa saudari Tahtania Asaheliska Dinata adalah jodoh pemberian Tuhan sebagai istri seumur hidup saudara?
Bagaimana jawab saudara Bagus Eka Primadana? Apakah saudara mengakui dan percaya? Ya, saya mengakui dan percaya. Saudari Tahtania Asaheliska Dinata, apakah saudari mengakui dan percaya bahwa saudara Bagus Eka Primadana adalah jodoh pemberian Tuhan sebagai suami seumur hidup saudari? Bagaimana jawab saudari Tahtania Asaheliska Dinata? Apakah saudari mengakui dan percaya? Ya, saya mengakui dan percaya. Atas dasar pengakuan saudara sendiri, maka saya atas nama Lembaga Gereja Kristen Jawetan Jemaat di Kediri, dalam kuasa Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, menetapkan perkawinan saudara. Calon mempelai disilahkan bergandeng tangan. Disilahkan kedua orang tua untuk juga maju menyebelah putra dan putrinya. Seluruh jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Calon mempelai yang berbahagia, teguhkanlah pengakuan saudara dengan janji bersama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan demikian dengan hati yang jujur, tulus. Dan inilah janji saudara sekalian. Calon mempelai yang berbahagia, apakah saudara sekalian saat ini bersedia menyatakan janji di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaat sekarang dan di tempat ini? Bagaimana jawab saudara sekalian? Apakah saudara sekalian bersedia? Ya, kami bersedia. Calon mempelai yang berbahagia, apakah saudara berjanji akan hidup bersama dengan saling mengasihi setiap saat sehari-hari, baik dalam suka maupun duka, dalam kegagalan maupun keberhasilan, dalam keadaan sehat atau sakit, senantiasa saling menghormati, menolong, membantu di kehidupan sehari-hari selaku suami istri yang telah disatukan oleh Tuhan sendiri? Bagaimana jawab saudara sekalian? Apakah saudara sekalian berjanji? Ya, kami berjanji. Apakah saudara sekalian berjanji bahwa untuk senantiasa mendirikan hidup dan mengupayakan benar dan baik, saling mendoakan, keluarga yang seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam pelayanan demi kemuliaan dimanapun kelak keluarga saudara berada? Bagaimana jawab saudara sekalian? Apakah saudara sekalian berjanji? Ya, kami berjanji. Saudara sekalian telah berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan Maha mendengar, Maha mengetahui. Tuhan meneguhkan janji ini, dan ingatlah yang difirmankan demikian. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya,
sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Ibu bapak dan seluruh yang hadir, apakah saudara-saudara bersedia menerima keluarga saudara-saudari kita ini? Kita terima bersama dan bersama-sama pula kita hidup dengan saling menghormati, membantu, terlebih mengingatkan apabila mereka lupa dengan janjinya. Bagaimana jawab saudara-saudara warga jemaat? Apakah saudara-saudara bersedia? Demikian Mas Bagus Eka Primadana Tahtania Asa Heliska Dinata. Kesediaan kami warga jemaat dan seluruh yang hadir untuk nanti hidup bersama-sama dengan keluarga saudara. Hiduplah dan dirikanlah kebersamaan dengan saling hormat, saling tolong, membantu dan menomorsatukan kerukunan. Mari kita layankan berkat atas perkawinan ini. Kidung Jemaat 364 bagian yang pertama, di saat nyanyian disilahkan kedua calon mempelai untuk berlutut. Dan bersama-sama menyantar berkat
Untuk mereka demikian. Tuhan Allah Bapa di surga, sumber berkat dan hidup, memberkati hidup keluarga Bagus Eka Primadana dan istrinya Tahtania. Yesus Kristus sumber cinta kasih senantiasa meneguh kuatkan cinta, menguatkan pengharapan. Kuasa Allah Roh Kudus Sang Terang memberikan pimpinan dan penyertaan. Kuasa yang mengikat dan meneguhkan janji. Janji mereka berdua di hadapan Tuhan siang hari ini hingga sampai kakek-kakek, nenek-nenek, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Pembawa cincin, terima kasih ku ucapkan padamu. Bagus Eka Primadana. Cincin ini terbuat dari emas, logam mulia, bulat tak berujung bentuknya. Inilah simbol cinta kasih yang tak ternilai, kekal dan lestari. Terimalah, sematkanlah pada jari manis tangan istri saudara. Dalam nama Allah, Putra dan Roh Kudus, saya Bagus Eka Primadana mengambil engkau, Tahtania Asahiliska Dinata, sebagai istriku seumur hidup, dan saya berjanji akan mencintaimu dalam suka maupun duka. Saudari Tahtania Asahiliska Dinata, cincin yang sama terbuat dari emas, logam mulia, bulat tak berujung bentuknya. Inilah simbol cinta kasih yang tak ternilai, kekal dan lestari. Terimalah, sematkanlah pada jari manis tangan suami saudari. Dalam nama Yesus Kristus,
dan Roh Kudus, saya, Tahtania Asaheliska Dinata, mengambil engkau, Bagus Eka Primadana, sebagai suami saya seumur hidup saya, dan saya akan mencintai engkau dalam suka dan duka. Terima kasih ku ucapkan keluarga baru, keluarga Bapak Bagus Eka Primadana dan Ibu Tahtania Bagus. Kami Gereja Kristen Jayawetan ikut mensyukuri pelayanan ini, dan rasa syukur kami diwujudkan dengan memberikan Alkitab. Terimalah dan ingat bahwa manusia tidak hanya hidup dengan perkara materi, tetapi juga yang imaterial, bahkan sumber dari itu semua, yakni Allah. Terimalah kiranya kesukacitaan yang dari Allah sendiri melalui kuasa firman menjadi dasar cita keluarga saudara saat ini dan selama-lamanya. Kami menyampaikan selamat berbahagia. Perkawinan saudara sah menurut agama. Di tempat ini juga bersama saksi dan juga orang tua disilakan menandatangani surat nikah gereja yang menjadi dasar Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kediri mencatat perkawinan saudara. Disilahkan. menjadi satu, kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingimu. Tulang rusuk yang tak lama hilang, kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu. Gereja Kristen Jayawetan, Badan Hukum nomor 3/27, penghubung 06-1132 Stanblat 372.
Pranata GKJW tentang perkawinan, Jemaat Kediri register nomor 03 Romawi 2 April 2021. Gereja Kristen Jawetan Jemaat Kediri dalam ibadah pada hari Jumat tanggal 09 April pukul 08.00 WIB telah melaksanakan pengesahan perkawinan gerejawi antara nama Bagus Eka Primadana, warga jemaat, alamat, nomor KTP, nama ayah, nama ibu, dan seterusnya. Semuanya terisi dengan nama Tahtania Asa Heliska Dinata, warga jemaat, alamat, nomor KTP, nama ayah, nama ibu, dan seterusnya. Semuanya terisi. Bahwa sejak tersebut di atas, maka mereka sah menjadi suami istri. Mempelai pria Bagus Eka Primadana, mempelai wanita Tahtania Asa Heliska Dinata, saksi pertama Markus W, saksi kedua Poniah, pelayan pemberkatan, Majelis Jemaat Gereja Jawetan Jemaat Kediri Ketua, Pendeta Kurniawan. Sampaikan selamat. Tuhan memberkati. Mari, Bu dan saudara, rasa syukur kita wujudkan dengan kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Bagaimana yang menjadi kesaksian keluarga baru, keluarga Mas Danang, keluarga Pak Bagus ini. Kidung Ria 165, bait yang pertama mengiringi kita akan persembahan. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin di tempat diriku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan atas kuasa dan penyertaan Tuhan yang mengiring pelayanan pemberkatan nikah kudus saat ini. Kami mendoakan keluarga baru ini, kami mohonkan senantiasa Tuhan yang menjaga dan melindungi. Terus teguhkanlah pengharapan mereka. Kami mendoakan keluarga Pak Yunarko, Pak Suwondo, hubungan kedua masing-masing putra dan putri mereka, biarlah menjembatani hubungan besan, hubungan keluarga Kediri, Sidorejo,
dan terberkati. Kami doakan Pak Markus, Bu Didik, Bu Pon, dan kawan-kawan para pelayan baik yang ada di Pepandan Paron maupun induk, mendoakan seluruh yang telah ambil bagian, mulai dari persiapan hingga sampai pelaksanaan. Ya Tuhan, diberkatilah hidup mereka dan tidak pernah sia-sia jerih lelah kami untuk kemuliaan Tuhan. Rasa syukur dari Mas Danang, Mas Bagus, Pak Yunarko dan keluarga Pak Wondo serta kami semua, saat ini kembali kami wujudkan dengan persembahan sebagai ekspresi kami bersukacita, kami menyerahkan hidup ke depan, dan juga malah inilah bagian tanggung jawab iman. Kami yang Tuhan selamatkan, kami gereja yang Tuhan utus melanjutkan pewartaan. Dikuduskanlah oleh Tuhan persembahan ini, sehingga kami dapat memakai untuk pelayanan dengan benar. Diberkati seluruh pribadi yang telah mempersembahkan. Kami percaya Tuhan Sang Ada, Engkau pemilik matahari, Engkau pemilik tanah, air, dan angin. Engkau pula yang tiada pernah berhenti memberikan rezeki dalam cukup atas kami. Kami akan mengakhiri ibadah, mendoakan pihak catatan sipil yang mencatat juga hari ini, mendoakan keluarga Pak Yunarko, Pak Wondo, baik yang ada di Paron maupun secara khusus perhelatan resepsi sukacita di Tirtayasa besok. Kami terus menyerahkan hanya kepada Tuhan, sebab seringkali jangkauan pikiran, rencana, tenaga kami senyatanya terbatas. Tetapi kasih dan kuasa-Mu melampaui semua dan membuat kami lega. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Allah kami, yang senantiasa memimpin kehidupan dalam damai, sejahtera, dan kemampuan merasakan nikmat dari berbagai pengalaman kehidupan. Haleluya. Amin. Ada persembahan vokal dari pihak keluarga. Tuhan telah satukan dua hati anak manusia. Belum saya memberikan pujian, saya ucapkan selamat dulu kepada keponakan saya, Danang dan Tata. Kami mengucap syukur karena hari ini sudah diberkati Tuhan. Semoga menjadi keluarga yang selalu diberkati dan menjadi keluarga yang bisa memberkati banyak orang. Tentunya dengan pernikahan ini akan membawa kebahagiaan saat ini sampai selama-lamanya. Saya akan memberikan satu pujian. Semoga pujian ini bisa memberikan kata-kata iman buat menguatkan kehidupan rumah tangga berdua. Satu dalam ikatan, bersatu dalam janji, sehidup dan semati
bersama, berbagi suka duka, menangis dan tertawa, mengisi hari esok yang bahagia. Tuhan telah satukan dua hati anak manusia dalam pernikahan kudus yang diberkati. Tuhan telah satukan hati anak manusia dalam pernikahan yang kudus yang berkati. Salam dari kami, doa kami selalu bahagia selamanya. Salam dari kami, doa kami selalu bahagia selama-lamanya. Satu dalam ikatan, bersatu dalam kasih, sehidup dan semati bersama, berbagi suka duka, menangis dan tertawa, mengisi hari esok yang bahagia. Tuhan telah satukan dua hati anak manusia dalam pernikahan kudus yang diberkati. Tuhan telah satukan dua hati anak manusia dalam pernikahan kudus yang diberkati. Salam dari kami, doa kami selalu bahagia selamanya. Salam dari kami, doa kami selalu bahagia selama-lamanya. Bahagia selamanya. Terima kasih. Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Ku berbahagia yakin teguh. Kidung Jemaat 392, kita nyanyikan bagian yang ketiga. Aku serahkan diriku,
Mari kita akhiri ibadah dan pulang, bahwa Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu berwarna biru, atau bunga-bunga mekar tanpa ada layu, atau kesukacitaan tanpa adanya air mata. Janji Tuhan adalah senantiasa Ia pasti setia menyertai di setiap keadaan, di setiap waktu. Mari kita memohon berkat. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dalam karya keselamatan yang adalah anugerah melalui Kristus Yesus, Ialah yang menyertai tiada ada batas waktu dan keadaan. Ialah Sang Roh Kudus, memberkati kita semuanya, meneguhkan setiap pengharapan yang ada, terlebih pengharapan hidup selamat hingga sampai perhentian surga, menyertai dan mencukupkan segala hal yang baik, melengkapi dengan damai sejahtera saat ini, hingga selama-lamanya, atas kita semuanya seturut dengan waktunya. Amin. Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Mengucap syukur kehadirat Bapa yang di surga, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti tata ibadah pemberkatan nikah kudus gerejawi Saudara Eka Primadana dengan Saudari Tahtania Asahelisca Dinata. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur dan ucapan syukur dari keluarga mempelai yang pagi hari ini telah berbahagia, telah bisa menyaksikan kedua putra-putrinya diberkati oleh Tuhan di gereja ini. Ada sambutan wakil dari keluarga mempelai. Dengan segala hormat kami mohon kepada Bapak Suwondo, disilahkan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Shalom, shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga damai sejahtera ada pada kita semua. Yang kami hormati Bapak Pendeta Kurniawan, yang kami hormati seluruh penatua diaken jemaat, dan juga seluruh warga jemaat yang kami cintai,
Di sini kami mewakili dari pengantin berdua, yang mana pada kesempatan ini perkenankan kami mengucap puji syukur kepada Tuhan, yang mana Tuhan telah menyertai dan membimbing kami dan kepada anak-anak kami khususnya hingga saat ini Tuhan mengizinkan untuk menerima pelayanan pemberkatan nikah. Juga disampaikan kepada Bapak Pendeta Kurniawan yang telah melayani pemberkatan pernikahan anak-anak kami pada saat ini, kiranya Tuhan selalu memberkati. Tak lupa kami sampaikan terima kasih juga kepada Pokja Manten dan juga Pokja Katekisasi yang mana dalam mempersiapkan pernikahan ini untuk dengan telaten dan sabar membimbing anak-anak kami sehingga pada saat ini diperkenankan untuk menerima pelayanan pemberkatan nikah. Dan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat GKJW yang telah memberikan dukungan secara moral maupun material dan khususnya dukungan doa sehingga anak-anak kami ini boleh menerima pelayanan berkat. Dan permohonan kami kepada Bapak Ibu sekalian kiranya untuk berkenan mendoakan agar putra-putri kami ini bisa masuk di dalam samudera rumah tangga dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Dan semoga Tuhan selalu memimpin, melindungi dan memberkati saat ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Itu yang bisa kami sampaikan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Ucapan dan ungkapan syukur dari keluarga mempelai berdua telah disampaikan oleh Bapak Suwondo sebagai jawaban dan juga sambutan dari pihak gereja. Mewakili majelis jemaat, dimohon kepada Bapak Penatua Hari Suko Birno, disilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mewakili Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena ibadah pemberkatan nikah suci saat ini antara Mas Bagus dan Mbak Tahtania sudah bisa berjalan dengan baik. Kita mengakui bukan karena kemampuan manusia, namun karena penyertaan Tuhan sendiri. Semuanya berjalan dengan lancar. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, baik keluarga Bapak Yunarko maupun Bapak Suwondo, yang senantiasa membimbing, mengarahkan, memotivasi sehingga anak-anak kita berani menyerahkan perkawinannya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Sehingga rumah tangga yang didambakan anak kita berdua, rumah tangga yang baik, yang rukun, yang sejahtera bisa dinikmati. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kerawan panjenengan yang telah ikut mendukung kesukacitaan keluarga temanten, baik dari Sidorejo, dari Segaran Wates, dari Paron, dari Jemaat Kediri. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kiranya dukungan, motivasi panjenengan boleh menyemangati anak-anak kita di dalam membangun rumah tangga yang baru nanti. Yang terakhir, khusus untuk mempelai berdua, pesan ajaran dari Bapak Katekit, dari Bapak Pendeta, itulah jadikanlah dasar di dalam Anda menapai kehidupan. Sekuat apapun, semampu apapun,
Kalau Anda meninggalkan Tuhan, Anda pasti akan menerima dampak yang tidak benar. Namun kalau Anda tetap bersandar kepada Tuhan yang mempunyai semuanya, niscaya berkat kekuatan akan dicurahkan kepada kehidupan Anda. Itulah pesan yang terakhir untuk kedua mempelai. Akhirnya kami mewakili jemaat semuanya menyampaikan selamat menempuh hidup baru. Tuhan menyertai dan memberkati penyanyi semua. Amin. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan siang pagi menjelang siang ini diucapkan selamat berbahagia untuk mempelai berdua, dan kami sampaikan bahwa nanti di penghujung acara Ibu Bapak diberikan kesempatan untuk session foto, jadi jangan kuntur dulu sebelum melengkapi album kenangan dari kedua mempelai. Akhirnya kita ucapkan selamat berbahagia kepada mempelai berdua, teristimewa keluarga besar Bapak Yunarko dan keluarga besar Bapak Suwondo dan kita semuanya. Berikutnya Ibu Bapak disilakan untuk memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua. Namun karena kita masih dalam suasana pandemi, Ibu Bapak dimohon untuk tidak berjabat tangan dengan kedua mempelai, cukup memberikan ucapan selamat secara simbolik. Diawali nanti dari Bapak Ibu Majelis dan dilanjutkan nanti kepada Bapak Ibu semuanya, keluarga besar yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Disilakan. Bagi keluarga setelah ini nanti jangan pulang karena akan diajak foto bersama dengan keluarga manten. Sekali lagi untuk keluarga mohon tidak pulang dulu karena akan dilanjutkan dengan acara foto-foto bersama. Baik keluarga inti dari Pak Yunarko maupun keluarga inti dari Pak Wondo. Today I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there. Every moment to share on His wonderful day. He has made. For He will be there. For He will be there. Every moment to share on His wonderful day. He has made on His wonderful day. He
kenangan dari kedua mempelai. Disilahkan kepada Bapak Ibu untuk meluangkan waktu untuk foto dulu dengan kedua mempelai. Mungkin bisa diawali dari Ibu Bapak Majelis Jemaat dari KRW Yokanan. Disilakan diawali Bapak Ibu Majelis dari KRW Yokanan. Nanti dilanjutkan keluarga inti dari mempelai wanita, dilanjut nanti keluarga inti mempelai pria.